Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 6 untuk pelajaran kelas 11 mengenai teori kinetik gas. Yang pertama, di sana dasar teori pengantarnya adalah bahwa gas ideal itu adalah gas yang memenuhi asumsi. Ada syarat-syarat yang harus kita ikuti agar gas dikatakan gas ideal. Yang pertama, gas terdiri atas partikel-partikel dengan jumlah yang sangat banyak dan gaya-gaya interaksi di antara partikel tersebut diabaikan kecuali pada saat tumbukan. Yang kedua, partikel-partikel gas bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan tetap dan arah geraknya acak sembarang. Lalu yang ketiga, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran ruangan atau wadah yang di tempatnya, artinya ukuran gas itu sangat kecil. Lalu yang keempat, setiap tumbukan yang terjadi baik antara partikel-partikel gas maupun antara dinding dengan wadahnya atau dengan antar dinding dengan wadahnya merupakan tumbukan lenting sempurna. Artinya seperti ini. Kalau misalkan gas tadi ini dindingnya menabrak, jadi gas itu menabrak dindingnya, terjadi katanya tumbukan lenting sempurna. Lalu yang kelima, partikel gas terdistribusi merata, artinya di sana gas itu merata ya di semua tempat mengisi ruang daripada wadahnya. Lalu yang keenam, untuk semua partikel gas berlaku hukum Newton tentang gerak, artinya di sana berlaku nanti hukum 1, 2 dan 3. Baik, yang berikut untuk persamaan gas ideal. Kalau dari yang kita lihat di sini bahwa ada persamaan PV per T sama dengan C. Jadi kalau untuk kedua keadaan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. P itu adalah tekanan, lalu V itu adalah volume, dan T itu adalah suhu. Harus dalam satuan Kelvin. Seperti yang kita pelajari kemarin bahwa Kelvin itu dicari dari suhu derajat Celcius ditambah dengan 273. Baik, itu pengantar kita untuk persamaan gas ideal. Lalu yang berikut, karena dari persamaan ini dibagilah dibagi tiga lah ini. Yang pertama, apa yang dikenal dengan nama hukum Charles menyatakan bahwa jika tekanan gas yang berada pada bejana tertutup dipertahankan tetap, berarti P-nya tetap. Tadi kan ini rumusnya, V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kalaulah dikatakan hukum Charles, maka di sana dikenal dengan nama tekanan tetap. Tekanan tetap dikenal dengan istilah isobarik. Baru maka P1 P2 nya sama, kita misalkan bernilai P, maka kalau kita substitusi ini sama dengan ini, maka tinggallah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Lalu yang kedua, ada yang dikenal dengan nama hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa jika volume gas dipertahankan maka keadaan konstan. Sekarang volumenya tetap. Tadi kan tekanannya, berarti P1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2, V-nya tetap. Berarti tinggallah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Istilah volume tetap ini dikenal dengan nama isokorik. Baik, lanjut. Untuk contoh, pada suatu gas terdapat misalkan 27 derajat Celcius, mempunyai volume 30 liter dan bertekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Hitunglah volume gas tersebut jika tekanannya dinaikkan. T1, T2 sama-sama Kelvin, P1 P2. V1 ditanya tekanan 2-nya. Masuk kita ke rumus V1 per T1. V1 kali V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Substitusilah datanya. P1 nya 2 kali 10 pangkat 5, V nya 30. Baru P2 nya 4 kali 10 pangkat 5, V2 nya yang ditanya. T1 nya 300, T2 nya 400.
diperoleh nanti hasilnya 20 liter lah untuk volume yang kedua. Selain daripada itu, nanti ada satu lagi dikenal dengan nama untuk suhu tetap. Itu dikenal dengan nama hukum Boyle. Kita kan tadi punya rumus V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Inilah suhu yang tetap. Tinggallah P1 V1 sama dengan V2 V2. Suhu tetap dikenal juga nanti dengan isotermal. Tambahannya satu lagi ya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran berikut, apa yang dikenal dengan nama konsep mol. Ini sebenarnya pengantarnya sudah kamu pelajari pelajaran kimia. Baiklah, 1 mol gas didefinisikan banyaknya gas yang mengandung sebanyak Na partikel molekul. Gas tersebut Na adalah bilangan Avogadro. Secara matematis 1 mol itu sama dengan massa per M besar. M besar ini massa molekul relatif ya. Kalau di mat kimia namanya MR atau AR, itu dia. Atau lain juga N itu bisa dicari dari N kecil ya. N besar itu jumlah molekul per bilangan Avogadro. Lalu N itu adalah jumlah mol, M kecil adalah massa, lalu M besar adalah massa molekul relatif ya, atau massa molekul gas. Kalau di kimia dikenal dengan nama AR untuk 1 atau MR untuk lebih dari 1 zat tersebut, 1 atom. Baik, jumlah molekul adalah N besar, Na adalah bilangan Avogadro. Perhatikan nanti untuk bilangan Avogadro ini, yang perlu nanti kita perhatikan apa satuan pengikutnya ya. Kalau molekul per mol dia 10 kali pangkat 23. Tapi kalau nanti dalam satuan molekul per kilomol itu 10 pangkat 26. Nanti kita lihat contohnya. Karena gas terdiri atas jumlah molekul, maka massa molekul dapat dicari juga dengan persamaan. Massa satu molekul itu sama dengan massa molekul relatif per bilangan Avogadro. Massa satu molekul itu sama dengan massa molekul per bilangan banyaknya atau jumlah molekul. Oke. Baik, di mana M0 itu adalah massa satu molekul gas. Contoh, dalam suatu tabung terdapat 16 kg gas oksigen atau O2. Jika massa molekul oksigen tersebut adalah M sama dengan 32 gram per mol, tentukanlah jumlah mol oksigen di dalam tabung. B, jumlah molekul oksigen di dalam tabung. Ini ada massa ya, lalu ini bilangan bila massa molekul relatifnya. Ini dalam satuan apa ini? Gram per mol. Ini dirubah ke dalam kilogram per mol. Tidak ada pengaruhnya ya. 10 pangkat 3 per 10 pangkat 3 minus 3. Ini 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat minus 3 sama gram ke kilogram. Lalu yang berikut Na lah, ini kita pakai di sini per kilomol. Ya, 10 pangkat 26. N yang ditanyakan adalah jumlah mol. Jumlah mol itu adalah N kecil, jumlah molekul itu adalah N besar. Mari kita gaskan ya. Oke, N sama dengan M kecil per M. Lalu M 16 per 32 dapatlah 0,5 kilomol atau 500 mol dikali 100 ya. N sama dengan N per Na. N sama dengan N dikali N besar sama dengan N kecil kali Na. 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 26 diperoleh nanti 3,01 kali 10 pangkat 26. Next, tentukanlah massa sebuah oksigen atau O2. Yang ditanyakan massa satu biji atau sebuah molekul berarti M0. Jika di sana oksigen itu adalah 32, mR-nya bilangan Avogadro 6,0. Oke, lihat satuan mol, tergantung satuannya ya.
Kalau ini nanti persatuan kilomol, ini kita rubah ke kilomol. Baik, lanjut. Maka kita peroleh nanti di sana 32 per 32 per 6,02 kali 10 pangkat 23 diperoleh 5,32 kali 10 pangkat 23 gram per molekul. Baik, sebagai tambahan nanti pada persamaan keadaan gas ideal, pada dasarnya nilai tadi kan sudah ada persamaan gas ideal itu yang seperti ini. Nih ya. PV per T sama dengan C yang kita jabarkan tadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Selain daripada itu ada dua persamaan lagi yang diturunkan nanti. Yang pertama adalah PP sama dengan N dikali K dikali T. Ini yang pertama. Lalu yang berikut ada satu lagi nanti PP sama dengan NR dikali T. Jadi ini nanti yang menjadi persamaan gas ideal ini ada 3 yang bisa nanti kita kombinasikan untuk menghitung soal-soal untuk mengenai persamaan gas. R itu adalah tetapan umum gas, nilainya 8,314, biasanya dalam soal dicantumkan ya. Lalu P itu tekanan, T itu suhu mutlak seperti yang kita pahami bersatuan Kelvin, V volume, N adalah jumlah mol gas. Sebagai contoh satu latihannya, kita lihat di sana ada di dalam sebuah ruangan terdapat 2 meter pangkat 3 gas oksigen, berarti ada volume dan tekanan normal 1 atm. 1 atm dalam keadaan STP ya, 1 atm dan T-nya dalam 0 derajat Celcius. Lalu R-nya kita pakai 8,314 tadinya 8.314 Joule per kilomol. Na 6,02 kali 10 pangkat 26 dalam kilomol. Yang ditanyakan apa? Adalah jumlah molekul, berarti jumlah molekul itu adalah N besar. Maka PP sama dengan nRT. PP sama dengan N kecil bisa diganti menjadi N per Na RT. Maka N besar sama dengan PVNA per RT. Substitusilah nilainya. P-nya, V-nya, Na-nya. Baru R, lalu T. Diperoleh nanti hasilnya 5,36 kali 10 pangkat 20 molekul. Demikian penjelasan kita mengenai yang ini. Persamaan gas ideal PP V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2, PP sama dengan NKT, lalu PP sama dengan nRT. Baik, kita akan masuk ke penjelasan berikut, yakni mengenai analisis fisis ya, analisis fisis dari teori kinetik gas. Yang pertama, bahwa tekanan gas diperoleh atau dikerjakan oleh partikel terhadap dinding dapat dinyatakan. Jadi tekanannya ya, P yang dikerjakan gas. Tadi kan dia menabrak dinding begini kan. Jadi untuk mencari tekanannya itu dapat nanti dicari dengan P sama dengan M0 dikali jumlah molekul kecepatan kuadrat per 3 dikali dengan volume. Di mana P adalah tekanan, M0 adalah massa satu molekul, N adalah jumlah partikel, V adalah kecepatan partikel, V adalah volume. Jadi hubungan tekanan dengan energi kinetik. Kita sudah paham bahwa nilai EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Kita mau nyari hubungannya. Kita datang dari persamaan yang ini ya. Tadi kita katakan bahwa yang ini ya, P sama dengan M0 dikali dengan N dikali dengan V kuadrat per 3P. Ini kecepatan, ini volume. Sedangkan EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Begitu kan? Maka kita cari P sama dengan 1/3 M0 dikali V kuadrat, N nya saya buat di belakang boleh ya,
per V. Ini 2/2 saya buat. Sama dengan 1 ya. Lalu saya tarik ini. Saya buat penulisan jadi seperti ini. Ini duanya saya tarik ke depan. 2/3 M0 V kuadrat per 2. Yang ini setengah ya. N. M0V kuadrat per 2 itu sama dengan EK. Berarti P sama dengan 2/3 EK dikali N. Itulah ini. Jadi P sama dengan 2/3 EK ya. Oh, V-nya masih ada di bawah ya. Ini masih ada V per V. Kita mau nyari ini. Berarti EK sama dengan ayo. Berarti 3PV per 2. Itulah dia. Ini ada N-nya 3VP per N. Ini ya. Baik, itu dia tambahan untuk ini. Ini dia. Kita mau nyari EK-nya berarti 3P kali 3 dikali V per inilah 2N. Oke. Itu dia hubungannya yang pertama. Bagaimana kita mengaplikasikan hubungan itu dalam soal? Jadi ketahui energi kinetiknya 2 mol untuk 2 mol ya, berarti N 2 mol monoatomik. Di sana 10 liter dirubah ke meter pangkat 3. EK 2,3 kali 10 pangkat 22. Tekanan gas yang ditanya P. Untuk Na sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 dalam satuan mol, karena N nya dalam satuan mol. Maka P sama dengan 2/3 dikali EK per N per V. Kita kan belum ada nilai N besarnya, kita cari. Nah, N kecil sama dengan N besar per Na. Maka N sama dengan N dikali Na. 2 kali 10, 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 diperolehlah dia. Baru kita masukkanlah N besarnya ini yang kita dapat ini kemarin. Diperolehlah nanti hasilnya sama dengan 18.461,3 Pascal. Lalu bagaimana hubungan energi kinetik itu dengan suhu gas? Tadi kita dapat dari rumus persamaan gas ideal itu kan seperti ini. PP sama dengan N dikali K dikali T. Berarti dari sini P itu sama dengan apa ini? P sama dengan N dikali K dikali T per N. Ini persamaan model kita yang pertama. Dari persamaan tadi kita peroleh nilai daripada P. Ya. Satu tadi yang sebelumnya. Nilai P itu sama dengan apa tadi? 2/3 EK dikali N per P. Ini persamaan 2. Sama-sama cari P. Berarti N dikali K dikali T per N dikali ini V ya. Sama dengan 2/3 ayo EK N per V. Coretlah ini. Yang tinggal adalah K dikali T sama dengan 2/3 EK. Berarti EK sama dengan 3/2 KT. Inilah EK sama dengan 3/2 KT. Kalau nanti dihubungkan dengan satu lagi, dia kan tadi ada rumusnya ada 2 kan. Tadi kan VP sama dengan N dikali K dikali T. Satu lagi PP sama dengan N dikali R kali T. Kalau nanti yang ini kita peroleh rumus EK nya sama dengan 3/2 KT. Kalau yang ini EK nya menjadi 3/2 N dikali R dikali T. Itu ini ya. Baik, kita lanjut ke permasalahan berikut. Untuk contoh soalnya,
Ya, contoh soalnya di sana ada energi kinetik dikasih tahu 2,52. Lalu volume 30 liter kita rubah ke dalam meter pangkat 3. Lalu P 1 atmosfer 1,1 1 atm sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 5. Yang ditanyakanlah hitunglah jumlah mol. N kecil berarti P sama dengan 2/3 dikali EK. N per P sama dengan 2/3 dikali EK. N nya kita ganti ya, N nya menjadi N kecil atau jumlah mol dikali Na per P. Maka nanti rumusnya ini menjadi mencari N ya. Kan jadi nanti seperti ini rumusnya ini. P sama dengan 2/3 EK dikali N dikali Na per V. Maka N sama dengan 3 PV per 2 dikali EK dikali Na. Nih. Maka dimasukkanlah datanya, P-nya sudah ada, V-nya juga sudah ada, bilangan Avogadro ada, EK-nya ada. Dapatkanlah nanti hasilnya sebesar 3 mol. Kita lanjut untuk yang keempat. Baik, kita akan melihat bagaimana kecepatan efektif gas. Kecepatan partikel gas dalam wadah tidak seluruhnya sama. Oleh karena itu diperlukan konsep kecepatan efektif. Artinya di sana kita akan lihat kecepatan keseluruhan itu secara rata-rata kuadrat atau V kuadrat, dan dapat dibagi dengan dinyatakan dengan persamaan berikut, bahwa V sama dengan jumlah daripada molekul V1 kuadrat tambah per jumlah daripada molekul, di mana jumlah daripada molekul V1 kuadrat N2 per V2 kuadrat tambah N3 per V3 kuadrat kalau 3 jenis kecepatannya, per N1 tambah N2 ditambah N3. Atau dengan kata lain, kecepatan efektif gas didefinisikan sebagai akar dari rata-rata kuadrat kecepatan partikel gas, di mana PRMS sama dengan akar dari V kuadrat. PRMS itu dikenal dengan nama kecepatan efektif atau juga dikenal dengan nama kecepatan root mean square, di mana V adalah rata-rata kuadrat kecepatan partikel gas. Jadi yang kita cari nanti adalah V-nya ya. Baik. Dari persamaan itu tadi kita lihat bahwa EK sama dengan 3/2 kT dan EK sama dengan 1/2 MP kuadrat. Kita mau nyari V, berarti 3/2 kT sama dengan 1/2 MP kuadrat. Oke, coret 1,5-nya atau 2-nya, tinggallah 3 kT sama dengan MP kuadrat. P kuadrat sama dengan 3 kT per M. P sama dengan akar dari 3 kT per M. Inilah untuk mencari kecepatan dengan cara pertama, jika nanti kT dan M dikasih tahu. Kita katakan bahwa tadi M itu sama dengan MR per NA dan K sama dengan R per NA. Maka kalau disubstitusi ke persamaan ini, M-nya menjadi MR per NA dan R-nya menjadi K sama dengan R per NA. Maka 3 RNA dikali T per MR per NA, coret NA-nya. Diperolehlah lagi untuk mencari V-nya. Akar dari 3 RT per MR. MR adalah bilangan relatif atau massa relatif, R adalah tetapan umum gas. Kalau nanti inilah mencari V. Kalau nanti R, T, dan MR yang dikasih tahu. Lalu yang ketiga, bisa juga dicari dengan cara seperti ini. Tadi kita sudah katakan bahwa PP sama dengan NKT. Kalau jumlah molekulnya hanya 1, oke, maka PP sama dengan KT. Disubstitusilah PP-nya ke persamaan ini. Yang di atas tadi ya, yang ini. Nah, diganti kan PP sama dengan KT, berarti KT ini kita ganti menjadi PP. KT sama dengan 3 dikali P kali V per M. Next, dapatlah 3 PP per M.
Bisa juga dirubah. Kita tahu bahwa rho sama dengan massa per volume. Berarti dari sana M sama dengan rho dikali V. Baik, dari sana bisa kita peroleh hasilnya nanti V sama dengan akar dari masanya kita ganti M-nya ini menjadi rho kali V. Maka M sama dengan rho kali V. V-nya coret tinggallah akar dari 3P per rho. Maka untuk mencari kecepatan dengan cara yang keempat adalah V sama dengan akar dari 3P per rho. Kalau nanti dikasih tahu tekanan dan massa jenis ya. Baik, untuk contohnya, tentukanlah akar rata-rata kuadrat kelajuan partikel gas helium di dalam tabung yang bertekanan. Tekanannya, lalu rapat massanya ini. Berarti Vrms sama dengan akar dari kalau ada tekanan dan massa jenis. Berarti 3P per rho akar dari 3 kali 1,2 kali 10 pangkat 6 per 10 dapatlah 600 meter per sekon. Di sini ada tambahan yang perlu kita pahami. Nanti nilai energi kinetik dan energi dalam itu dipengaruhi namanya derajat kebebasan. Jadi kalau kita tadi ada rumus 3/2 kT itu karena dia punya derajat kebebasan sama dengan 3. Apa arti derajat kebebasan sama dengan 3 ketika suhu rendah? Apa arti F sama dengan 5 ketika suhu sedang? Apa arti derajat kebebasan sama dengan 7 ketika suhu tinggi? Jadi persamaan EK nanti F/2 kT. Sedangkan U sama dengan jumlah molekul dikalikan dengan EK-nya. EK-nya kan ini. Jadi N dikali F2 per kT. Jadi kalau misalkan nanti kita berbicara nanti suhu rendah, berarti rumusnya 3/2 kT. Kalau energi dalamnya N 3/2 kT. Suhu sedang 5/2 kT untuk energi kinetiknya. Untuk energi dalamnya N dikali 5/2 kT. Untuk suhu tinggi 3/2 7/2 kT. U sama dengan N 7/2 kT. Baik, itu dia untuk perbedaannya nanti untuk suhu sedang, suhu tinggi, dan suhu rendah. Rendah 3 adalah derajat kebebasannya, sedang 5, dan tinggi 7. Contoh, suatu wadah dengan suhu 67 derajat Celcius bertekanan 1,2 kali 10 pangkat 5 Pascal berisi gas helium dengan massa molekul 4 gram per mol. Hitunglah energi dalam gas tersebut, K-nya, Na-nya. Oke, data jelas dari sini: suhu, tekanan, massa molekul, K, lalu M, massanya, lalu ada Na. Ditanya adalah energi dalam U. Nanti kita andaikan di sana suhu rendah 3/2 NKT. Oke. Ini kan belum ada nilai N-nya ini. Bisa kita cari dari N dikali Na dikali N kecil. N kecil juga tidak ada. N kecil bisa diganti menjadi M per massa per MR. Maka Na dikali M per MR dapatlah nanti nilainya sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23. Itulah kita masukkan ke nilai N yang ini. Maka 3/2 3,01 kali 10 pangkat 23 dikali 1,38 kali 10 pangkat 23 diperolehlah hasilnya 2118,438 Joule. Demikianlah materi kita untuk bab ini ya, untuk bab ini. Lalu kita akan bertemu pada materi selanjutnya pada bab berikut tentang termodinamika. Baik, sebagai latihannya nanti kamu lihat buku paket halaman 163 nomor 11, 13, dan 14. Sampai jumpa ke pembelajaran berikut. Terima kasih.